Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir dalam unsur dan struktur senyawa anorganik ini yaitu reaksi kimia. Tetapi reaksi kimia ini sudah sangat banyak kita pelajari dulu ketika kemarin tadi waktu asam basa, atau kali ini akan spesifik ke redox. Nah, redox pun bahasanya itu sama seperti kimia dasar, hanya ada beberapa tambahan di sini. Nah, kali ini saya akan membahasnya di aspek tambahannya saja ya. Jadi tentang apa itu reaksi redox, bagaimana penyetaraan reaksi redox, kemudian sel galvanis, sel elektrokimia, persamaan NERS itu tidak dibahas di sini secara spesifik, tetapi saudara bisa lihat kembali catatan kimia dasar. Di sini akan pertama membahas reaksi kimia secara umum itu ada apa saja, kemudian tambahan informasi tentang redox yang dulu belum saudara dapatkan waktu kimia dasar. Oke, saudara masih ingat ya apa itu reaksi kimia? Ya, perubahan suatu zat membentuk zat baru yang memiliki sifat yang jauh berbeda dari sifat asalnya. Seperti itu, gitu ya. Ada beberapa tanda dari reaksi kimia. Kemudian ada juga beberapa tipe-tipe reaksi kimia. Ini ada reaksi dekomposisi, yaitu ketika satu senyawa tunggal itu breakdown, pecah menjadi dua atau lebih senyawa-senyawa yang lainnya. Atau reaksi pembakaran, ya, ketika kayu atau sesuatu dibakar, maka akan terjadi reaksi pembakaran. When a substance react with oxygen, releasing energy in the form of heat and light. Ada juga reaksi pengendapan atau precipitation, is when aqueous compounds react to form an insoluble solid called precipitate. Whether or not a reaction will form a precipitate is dictated by solubility rules of ionic compound. Ini seperti aturannya KSP untuk memperkirakan ini bisa mengendap atau tidak. Nanti juga akan kita lihat ada reaksi displacement atau penggantian. Ada single displacement, ada double displacement. Double displacement reaction occurs when two compounds react, N positive ion and the negative ion of the two reactants switch places. Yang single, a single displacement reaction when an element react compound and takes place of another element in the compounds. Kemudian ada reaksi adisi kombinasi, atau reaksi kombinasi adalah ketika dua zat kemudian bergabung menjadi zat baru. Contohnya ini kita lihat. Ini ya, combination of or addition reaction. Ini A and B results AB. Ini ya, dekomposisi NaCl kemudian jadi Cl- jadi Na. Combustion, ini hidrokarbon dibakar jadi CO2-2O. Ada juga reaksi neutralisasi. Ini juga reaksi displacement ya. Jadi H2O plus NaCl. Itu, nah ini contohnya ya, reaksi sintesis atau reaksi kombinasi atau reaksi addition. Disebut juga seperti itu ya. Ini garam kalium direaksikan dengan gas klor menjadi KCl. Seperti ini. Reaksi dekomposisi, ini ada HGO, terdekomposisi jadi Hg plus O2. Single replacement, ini Li plus H2O, jadi LiOH plus H2. Ini Li, ini ada HOH dua kali, gitu ya. Jadi LiOH, kemudian jadi H2. Kemudian ini double replacement, AgNO3 plus NaCl, jadi ini Ag-nya gabung dengan Cl, NaNO3. Atau contoh yang lain ini. Gitu ya. Atau ini, K2SO4 direaksikan dengan BaNO3 dua kali menjadi KNO3 plus BaSO4. Kalau saudara sudah praktikum kimia anorganik, nanti akan ketemu membuat kalium nitrat dari kalium nitrat dari
magnesium nitrat ditambah KOH kalau nggak salah. Jadi magnesium hidroksida plus KNO3. Nah, nggak salah itu kalau saya agak lupa lama nggak ngajar praktikum. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa reaksi khusus tadi waktu bahasa asam basa saya sampaikan reaksi kimia itu secara umum yang paling banyak terjadi itu ada 2 asam basa dengan reaksi redox. Ya, kita lihat yang redox in daily life ini ada korosi. Nanti bisa dicari ya reaksinya seperti apa. Kenapa suatu logam bisa mengalami reaksi korosi. Dan ini terjadi reaksi reduksi oksidasi. Dalam pengobatan, itu juga baterai, ini lazim kita kenal. Pembakaran, fotosintesis, itu juga melibatkan reaksi redox. Respirasi, ya di dalam sel itu melibatkan reaksi redox. Ini sel elektrokimia digunakan untuk pengolahan logam itu juga reaksi redox. Ini contohnya hydrogen fuel cell. Ini produksi hidrogen dengan proses water splitting itu juga reaksi redox. Itu artinya banyak ya di dunia medis, dunia pertanian, dunia kesehatan, dunia apalagi in every daily life ya kita selalu ada reaksi redox termasuk kita sedang di tubuh kita ada proses pencernaan makanan gitu itu juga termasuk reaksi redox. Nah, hal baru yang mungkin belum saudara dapatkan sebelumnya dalam persamaan reaksi redox akan terjadi selalu reaksi reduksi oksidasi untuk meneliti kemampuan suatu reaksi, apakah dia mudah tereduksi atau mudah teroksidasi, maka ada diagram potensialnya. Nah, penulisan diagram potensial pada suatu proses redox itu biasa dituliskan dengan 2 jenis diagram. Satu diagram Latimer dan satu lagi diagram force. Nah, itu tambahan di penjelasan kita kali ini. Kita lihat apa itu diagram Latimer. Ya. Diagram Latimer ini redox potential diagram. Redox potential diagram are either sequential representation or graphical representation of various redox reaction. Jadi diagram potensial reduksi redox bisa ditulis sekuensial sendiri-sendiri secara terpisah. Contohnya apa? Cu plus 2 plus 2 elektron menjadi Cu. E0 selnya misalkan plus 0,34 elektron volt. Itu namanya sequential representation or graphical representation. Nah, yang graphical representation itu kita tulis dengan ini 2 jenis diagram, yaitu diagram Latimer dan diagram force. Jadi potensial reduksi bisa ditulis secara sekuensial sendiri-sendiri atau dengan graphical representation. Ya, yang sekuensial kita sudah kenal dulu, ini yang graphical representation. Pertama kita lihat diagram Latimer dulu. Ini contohnya diagram Latimer, ini. Nah, contohnya adalah logam Cr. Dia bisa memiliki beberapa jenis bilangan oksidasi, mulai dari 0, kalau logam murni 0, 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus, dan 6 plus. Itu bilangan oksidasinya Cr. Nah, ke-6 bilangan oksidasi ini bisa kita tulis satu kali dengan bentuk diagram. Namanya diagram Latimer. Nah, biasanya yang ujung kiri adalah yang bilangan oksidasinya paling tinggi, yang kanan adalah paling rendah. Kalau nanti misalkan ada muatan Cr negatif, berarti samping kanannya lagi. Seperti itu. Tidak harus seperti itu juga sih ya, nanti kadang minusnya di belakang, kemudian 0, kemudian positif di kanan. Itu juga bisa ditulis. Ini ya. Jadi diagram Latimer ini merepresentasikan kesetimbangan elektrokimia untuk unsur-unsur dengan keadaan bilangan oksidasi yang bervariasi. Kalau hanya satu jenis, maka kita tidak tulis diagram Latimernya. Ini yang punya beberapa bilangan oksidasi.
nilai dari potensial reduksi ditulis berurutan. Ya urutannya boleh dari yang besar, Piloxnya besar ke yang kecil, atau dari yang kecil ke yang besar. From highest oxidation test toward lowest oxidation test under standard acidic or basic. Ya, dalam kondisi asam basa standar. Ya, artinya apa asam basa standar itu? Standard acidic condition includes strong acid with a degree of H itu equals to 0 atau H+-nya 1 molar. Ini sedangkan basa itu ketika kekuatan asam basanya 14 atau juga setara 1 molar. Oke, ini contohnya ya. Ini berarti artinya ketika Cr turun menjadi Piloxnya atau menangkap 1 elektron menjadi Cr6+. Ini sebentar artinya. Karena ini Oke, ini kan 6 ya. Ini 6. Kemudian plus 1 elektron, Kan yang di sini menjadi 5 ya. Maka nilai E0-nya ketika proses itu adalah 0,55 volt. Oke. Kemudian ketika ini Cr Piloxnya 5 menangkap 1 elektron menjadi Cr4, maka potensial reduksinya adalah 1,34. Demikian juga seterusnya. Gitu ya. Karena ini positif, ini ya, positif, berarti ini mudah terjadi apa tidak? Lebih mudah terjadi ya, sedangkan ini negatif agak sukar terjadi. Ya, atau ini mudah teroksidasi, yang ini mudah mengalami reduksi. Itu kan ya. Kemudian boleh juga dituliskan kalau dari 6 ke 4 berapa? Ya sudah, ini ditambahkan selisihnya. Ya, ini energinya adalah 0,95 volt. Ini dari 5 ke 3 energinya 1,72 elektron volt. Dari 6 ke 3, maka energi yang terlibat adalah plus 1,38 volt. Seperti itu. Gitu ya. Ini lihat panahnya. Ini ke sini. Berarti dari 6 ke 4. Ini panahnya ke sini ya. Kemudian juga ini. Gitu. Itu untuk kromium. Nah, kemudian apa aplikasi dari diagram Latimer? Ini digunakan untuk memperkirakan atau menentukan kestabilan atau ketidakstabilan keadaan bilangan oksidasi dari spesies yang ada secara termodinamika. Nah, secara termodinamika ini according to Latimer diagram, an unstable species will have lower standard potential on its left than to the right. Spesies yang tidak stabil memiliki potensial standar yang kecil, dan itu biasanya di sisi left mana? Kanan ya, daripada di kiri. Seperti itu. Kita lihat contohnya. In the above Latimer diagram of CR4 adalah unstabil karena ia berada di kanan, benar ya, left, right, and left. Apa? Lebih kanan ya, benar ya. Ini 4, ini 3, gitu ya. Left side potensial ini 1,34. Kalau ini ya. Left kiri ya, right kanan ya. Left kiri, right kanan. Ini CR4-nya ada di kiri. Oh, tadi kalau diagram ini left di kanannya. Kok saya balik-balik. Ya, CR4 sama diperoleh dari ini CR5 plus elektron. Ya.
Nah, nih, Cr4 plus ini jadi ini. Nilainya ini. Masing-masing ini. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah 2,1 volt. Makanya di sini ini adalah reaksi reduksi. Yang ini adalah reaksi oksidasi. Dari 5 ke 4, di situ kan ada ya. Ini, dari 5 ke 4, ini kan 1,34 elektron volt. Gitu ya. Kemudian dari 4 ke 3 itu adalah 2,1. Lebih besar yang 2,1 kan ya? Berarti ini yang lebih mudah mengalami reduksi, sementara yang lebih kecil itu artinya dia mengalami oksidasi. Oke, jika seperti itu, ini maksudnya di sini. Nah, E0 sel adalah E katoda dikurangi E anoda. 2,1 dikurangi 1,34. Ya, ini elektronnya hilang kan ya? Ceret, ceret. 2,1 minus 1,34 artinya E0 selnya plus 0,76. Nah, sementara delta G adalah min N kali F kali E. F bilangan Faraday ya, 96500, N-nya elektron yang terlibat yaitu di sini 1, E-nya 0,76. Berarti ini nilainya minus nanti kan ya. Ah, jika delta G-nya negatif dan E-nya positif, maka reaksinya berlangsung secara spontan. Hence, di sini artinya apa? Cr4 akan mengalami disproporsionasi secara spontan. Disproporsionasi itu apa? Cr-nya di sini 4, bisa naik biloxnya jadi ini, bisa dalam satu reaksi dia bisa mengalami reaksi oksidasi dan juga mengalami reduksi. Dan ini disproporsionasinya berjalan spontan. Kesimpulannya dari diagram Latimer untuk spesies tertentu, jika the left standard potential is smaller and right standard potential reduction half is greater, ya right kanan, left kiri ya, benar ya. When E0 will always positive and delta K will be negative, making the disproportionation reaction spontan. Kalau reaksi seperti and that particular species less stabil atau stabilitasnya rendah karena mudah mengalami disproporsionasi. Oke ya. Manfaat pertama dari diagram Latimer adalah memperkirakan atau menentukan kestabilan atau ketidakstabilan dari suatu spesies. Dari contoh ini, maka Cr4 adalah senyawa yang kurang stabil. Seperti itu. Kenapa kurang stabil? Karena bisa mengalami reaksi disproporsionasi secara spontan. Oke, kemudian determination of standard potential for multi-electron transfer. Memperkirakan potensial reduksi standar untuk elektron yang banyak, transfer elektron yang terjadi beberapa tahap atau multi. Ini ya, contohnya ClO4, ClO3, ClO2, COCl-, dan Cl2. Ini Cl-. Itu ya, diagram Latimernya seperti ini. Reduksi dari Cl ini menjadi OCl-. Berapa energi yang terlibat di situ? ClO3 plus H2O menjadi ClO2 plus OH- E0-nya 0,35. Ya, 0,35. Yang di sini ClO2 plus H2O menjadi OCl plus O, ini diagramnya ini 0,65. Ini N0-nya berapa? Berarti sama kan? Mana yang reduksi, mana yang oksidasi? Ini reduksi, ini oksidasi ya. 0,65 kurangi 0,35. ENFE-nya sekian.
N-nya 4, ini elektronnya di sini yang terlibat 4 elektron. Ini N0-nya berapa? Oh, ini N0-nya dicari kalau delta G NF-E0-nya diketahui ya. Kurang lebih caranya seperti ini. Nah, jadi ini manfaatnya adalah menghitung nilai E0 selnya dari suatu proses yang terjadi pada multi reaction atau reaksinya lebih dari satu tahap. Kemudian manfaatnya yang ketiga adalah menentukan agen yang teroksidasi secara kuat atau agen pereduksi yang kuat. Manakah yang merupakan peroksidasi yang kuat dan manakah yang ini Cl2 ya. Cl2 ini nilainya sama seperti tadi. Cl2 is stronger oxidation agent. N0-nya plus iki ya. Cl2 0 menjadi Cl minus ya. Strongest oxidizing agent, agen yang mengalami oxidizing agent, agen pengoksidasi ya, dia sendiri mengalami reduksi. Whereas ini ion perklorat, perklorat ya, weakest oxidation agent, ini nilainya paling kecil ya, paling kecil kan di antara yang lainnya ya. Ini berarti agen pengoksidasi yang paling lemah. Seperti itu kalau nilainya kecil. Seperti itu. Itu manfaat diagram Latimer ada 3. 1, memperkirakan kestabilan suatu spesies yang memiliki beberapa bilangan oksidasi. Yang kedua, memperkirakan nilai potensial reduksi standar untuk zat yang bereaksi lebih dari satu tahap. Yang ketiga adalah memperkirakan mana yang merupakan agen pengoksidasi yang kuat atau agen pereduksi yang kuat. Seperti itu. Kalau nilainya positif, oke. Ya. Kalau reaksi reduksinya nilainya paling besar, berarti dia sebagai agen pengoksidasi, gitu ya. Kalau ini nilainya paling kecil, berarti dia sebagai agen pengoksidasi yang lemah. Dia sendiri bisa jadi mengalami mengalami reduksi ya. Cuman lemah. Kemudian ada sekuensial, ada apa tadi? Ada sekuensial, satunya lagi ada apa tadi? Lupa. Graphical representation ya. Yang kedua caranya dengan menggambarkan diagram force ya. Force diagram. Nah, kalau tadi data yang ditampilkan adalah unsur-unsur yang memiliki beberapa jenis bilangan oksidasi, kemudian dibuat tabel mulai dari yang biloxnya paling tinggi ke yang paling rendah gitu ya. Yang ditampilkan adalah potensial reduksinya, potensial reduksi standar. Nah, kalau diagram force menampilkan ini datanya berupa delta G0 dengan bilangan oksidasinya. Kalau tadi E0 dan biloxnya, kalau pada diagram force ini grafiknya berupa NE ya, atau delta G N kali E-nya dengan bilangan oksidasinya. Ini tadi sama contohnya CR ya, mulai biloxnya 0 hingga biloxnya plus berapa tadi? Plus 6 apa plus 7 ya. Seperti itu. Force diagram is plot between an E0 versus oxidation set of any element having variable oxidation state and undergoing redox reaction, dan sedang melakukan reaksi redox, artinya reaksi redoxnya sedang berlangsung. Sedangkan Ne adalah delta G0 per F.
It a simple graphical representation showing stability of various oxidation state of an element. Zero oxidation state is assigned n point n0 value of 0. Kalau bilangan oksidasinya 0, CR 0, maka nilai N-nya, Ne-nya juga 0. Unstable compounds are higher on the plot than the line connecting their network. Senyawa yang tidak stabil di plot yang lebih tinggi dari garis penghubung tetangganya. Potensial standard for any electrochemical reaction is given by the slope of the line connecting of the two on Frost diagram. Sekarang kita lihat ini CR ya. Ini ada 0, 1, 2, minus 1 ini. Ya, kalau CR tadi biloxnya 0 selalu di titik 0 ya. Kemudian yang lain menyesuaikan. Gini. Nah, kalau makin rendah posisi ininya, Ne-nya, maka itulah bilox yang paling stabil. Ya. Ini Fe12 yang stabil. Ini contoh oksidanya. Ini. Sudah ada satu lagi Purbach diagram, tapi tidak kita bahas Frost diagram and Latimer diagram saja. Gitu saja. Ini ya. Ini yang paling stabil itu yang paling rendah nilai Ne-nya. Kalau yang tidak stabil, maka posisinya biasanya agak lebih di atas dari yang paling rendah itu. Gitu ya. Multi elektron potensial can be connecting back. Kalau potensial elektronnya reaksinya berkali-kali, maka tinggal menambahkan. Dan ini lihat pH itu berpengaruh ya terhadap nilai biloxnya. Frost diagram also show an acidic and basic condition in the stability of various species in different oxidation varies. Gitu ya. Ini Cr, ini Fe. FeO2 pada pH 14 itu paling stabil di bilox ini atau nilai NF ini. Itu artinya diagram Latimer dengan diagram Frost. Itu ya. Ternyata banyak beberapa informasi yang kita ketahui ya. Nanti kalau saudara baca-baca buku, ketemu ini, sudah tahu kalau itu artinya Latimer dan Frost. Nah, senyawa anorganik atau terutama ion logam transisi ini memang memiliki beberapa kecenderungan atau sifat, yaitu bisa memiliki beberapa jenis bilangan oksidasi. Kalau punya beberapa jenis bilangan oksidasi, maka nilai potensial reduksi standarnya berbeda-beda tiap proses. Seperti itu. Gitu ya. Cukup sekian untuk materi reaksi kimia di pembelajaran kimia unsur kali ini. Ini adalah pertemuan terakhir. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Selamat belajar, sukses selalu. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.